Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dan yang kami hormati rekan-rekan guru SMK Negeri 11 Jakarta yang berbahagia. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari ini kita bisa berkumpul di ruang aula dalam rangka diseminasi salah satu teman kita, calon guru penggerak yang akan memaparkan materi mengenai menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Selawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah mengikuti sunnah beliau, dan insya Allah mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak Ibu semua memenuhi undangan dari rekan kita dalam kegiatan diseminasi ini. Insya Allah ilmu ini akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Ya, apa yang didapatkan oleh rekan kita sebagai calon guru penggerak akan disebarluaskan ke kita di sekolah ini. Saya berharap mudah-mudahan tahun ini hanya satu, Pak Supardi. Mudah-mudahan di tahun berikutnya ada lagi bertambah guru penggerak yang akan lulus, ya, insya Allah lulus dari SMK 11. Sebelumnya sudah ada 4 orang ya. Kita sudah ada yang pertama, angkatan pertama di sekolah kita adalah Bu Gusti dengan Pak Helmi. Kemudian yang kedua Bu Anissa dan Bu Rina. Ya. Nah, kemudian yang sekarang Pak Supardi. Nanti insya Allah di depan kita nih ada Bu Lisma, ada Pak Bardas, ada Bu Emi, ada Pak Susanto dan lain sebagainya. Insya Allah mereka ini, beliau-beliau ini adalah calon guru penggerak dari SMK. Ya, mudah-mudahan semangat, Pak Supadi semangat ya. Ya, mudah-mudahan Pak Supadi lulus dengan hasil yang memuaskan. Ya, saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan diseminasi ini. Kita simak bersama, insya Allah ini akan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah. Sudah sarapan ya? Sudah. Alhamdulillah sudah. Baik Bapak Ibu. Terima kasih saya ucapkan atas waktunya. Sama-sama kita belajar di tempat ini dalam rangka mencoba menyebarkan pemahaman tentang budaya positif dari materi pembelajaran guru penggerak yang sedang saya jalani. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita awali dengan tujuan pendidikan. Ini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Walaupun kita punya undang-undang spesifik tentang tujuan pendidikan nasional, tapi kalau kita analisa lebih dalam, pasti muaranya ke sana, sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan itu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebab itu pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Lakunya bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kalau dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, kita itu seperti petani yang tugasnya merawat. Bibitnya sudah ada, jadi kalau bibitnya mangga, itu pasti yang nongolnya mangga, buahnya mangga. Tapi mangganya baik atau tidak tergantung dari perawatan si petani, tergantung dari pupuknya, tanahnya. Walaupun pupuk bagus disiramin tapi nggak dirawat, hamanya kali dia jadi rusak juga. Walaupun tuh duren Bangkok, misalkan montong kan mahal tuh dijual, tapi dirawat nggak bagus, ya tumbuhnya nggak bagus. Itu kira-kira gambaran. Jadi kita itu cuma merawat, menjaga, bukan menciptakan. Misalnya gini, bukan berarti dari bibit kosong kita pengen jadi pepaya, pepaya nggak bisa.
bibit pepaya ya pepaya. Tugas kita itu cuma gimana pepaya itu jadi pepaya yang baik. Kira-kira seperti itulah gambarannya. Baik, mendidik dan mengajar itu apa sih menurut Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar bilang proses mendidik itu adalah proses memanusiakan manusia sehingga manusia tersebut harus merdeka dan dari segala aspek kehidupan baik fisik, mental, jasmani, dan rohani. Atas dasar itulah diharapkan peserta didik harus memiliki jiwa merdeka dalam artian merdeka secara akhir dan batin serta tenaganya. Nah, dari sinilah timbul istilah merdeka belajar, merdeka mengajar. Jadi ngambil dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, baik, merdeka itu maksudnya apa sih? Nah, kita kan sering plesetan tuh ya. Merdeka itu artinya udah bebas aja mau ngerjain apa ke, bebasin aja tugasnya, mau selesai PKK kan. Nah, ternyata maksudnya bukan itu. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap memerintah diri sendiri. Bukan berarti merdeka itu dia nggak boleh diperintah sama guru, dikasih tugas, dikasih apa gitu, bukan seperti itu. Tapi pada akhirnya bagaimana si peserta didik sendiri bisa memerintah diri sendiri. Jadi dari kesadaran inilah tugas berat kita, bagaimana nanti pada akhirnya mereka melakukan bukan karena perintah gurunya, tapi karena kesadaran bahwa saya melakukan itu memang penting buat saya. Baik, kalau dalam konsep agama itu kan ada ikhlas ya, bukan karena disuruh, bukan karena ancaman gitu. Walaupun dalam konteks ibadah kita misalkan itu kan ada kesannya ada ancaman, ada reward gitu, tapi nanti ujungnya gimana bukan begitu. Baik. Next Pak. Nah, ini tema besarnya budaya positif. Budaya positif apa sih? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini istilah profil pelajar Pancasila ini harus masuk ke dalam benak kita, dihafal lahir dan batin. Jadi tujuan belajar kita ini, semua materi ajar kita, kegiatan pembelajar kita itu harus mengarah ke pembentukan profil pelajar Pancasila. Kita kenal profil Pancasila ini, sudah kita kenal, itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, lalu gotong royong. Ini sudah kita hafal semua, ini sekitar review saja. Berkebinekaan global, kemudian benar kritis, lalu kreatif. Jadi yang diharapkan dari mereka belajar itu, semua aktivitas pembelajaran itu mengarah ke dimensi-dimensi ini. Walaupun dalam satu sesi belum tentu semuanya terbentuk, tapi paling tidak ada beberapa dimensi ini harus dibentuk. Meskipun persentasenya enggak sesuai dengan sampai 100% gitu karena waktu dan sebagainya, tapi yang pasti harus ke sini. Baik. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan pembahasan kita ini bisa sampai. Yang akan kita bahas ini kira-kira ada 7. Sebagian diantaranya saya akan memberikan sedikit saja, sebagiannya nanti kita bisa elaborasi. Perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, restitusi, posisi kontrol dulu, restitusi segitiga, restitusi. Apa nih istilah kayak gini nih? Sebagian dari Bapak Ibu yang kecuali yang baru bergerak ya, pasti kenal istilah segitiga restitusi. Tapi kita nih Bapak Ibu, mohon maaf yang belum pernah masuk ke GP, CGP, dengar nggak restitusi itu apa? Yang kita tahu restitusi itu kayak apa ya? Kayak semacam sumbangan itu ya? Apa itu Pak kalau kita bayar? Retribusi. Nah, mirip gitu ya. Oh jauh ya. Restitusi, retribusi beda nih. Tapi ini kita dikenalin di guru penggerak nih, restitusi festival. Ini sebenarnya di PRPM juga ada materi ini. Oke, baik, bismillah. Paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif sekolah, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan mereka mandiri dan bertanggung jawab. Ini harapan di sekolah yang dia itu sekolah yang menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, siswa bisa berkreasi,
gitu ya. Itu tataran ideal sekolah itu harusnya bisa menyediakan seperti dan tidak tugas kita, dan itulah kenapa nggak bisa sendirian, nggak bisa cuma guru penggerak, tapi semua warga sekolah. Yang sekolah adalah kita pendidik, sekolah, wali murid, dan tenaga pendidikan. Disiplin ini berkaitan erat dengan kontrol guru terhadap siswa. Baik, Bapak Ibu, dari sebuah tes, contoh bahwa sebuah game lah. Coba misalkan buka tangan Anda, coba buka, Anda adalah A, kita misalkan Anda. Kemudian salah satu dari kita mengepal tangan kita. Ini bayangkan atau bisa praktikkan. Ini dari kontrol. Di dalam kepala itu ada sesuatu yang berharga. Berharga deh. Entah yang kalau kelihatan jadi malu sehingga kita harus tutupin. Apa yang berharga orang lain nggak boleh ambil. Kan pasti ada tuh Bapak Ibu. Kira-kira kalau ada yang mengambil dikasih gak? Bu Risma nih, sesuatu yang berharga disimpan. Terus ada orang yang muncul, Bu Risma saya minta dong, dikasih gak? Dikasih gak? Ini bukan perusahaan duit nih, beda nih. Kalau uang mah kita ngasih sesuatu yang orang lain nggak perlu tahu, privat apalagi, atau penting deh. Kira-kira dikasih gak? Tidak dikasih. Dibujuk bisa gak? Bisa juga. Tapi umumnya orang tuh nggak bisa dipaksa. Walaupun bisa juga ada beberapa orang yang bisa. Nah kira-kira kayak gitulah. Ini ada yang bisa dengan dihadirkan, intimidasi bisa. Orang yang tadinya mau jujur bisa bersaksi palsu. Kalau intimidasi bisa nggak? Bisa. Ya kembalinya juga begitu. Yang tadinya bohong bisa jadi jujur, jujur bisa jadi bohong. Kalau karena intimidasi bisa. Oke, baik. Ini gambaran bahwa kita tuh sebenarnya nggak bisa memaksa orang. Nah ini luar biasa nih diskusi di guru penggerak. Kok begitu sih, nanti kita diajarin guru itu nggak bisa memaksa murid. Tapi faktanya nggak bisa. Guru tuh harus bisa maksa murid. Dia harus nurut sama kita, sama kayak anak kita ya. Tapi teori nggak begitu ternyata. Secara teori ya. Nanti kan dilihat kenapa nggak bisa memaksa. Oke, baik. Perubahan paradigma. Ilusi guru mengontrol murid. Ini pendapat dari William Glasser. Jadi guru bisa mengontrol murid itu ilusi sebenarnya. Secara praktek sih memang ada orang yang bisa kayak gitu Bapak Ibu ya. Kita bisa mengontrol murid dan nurut. Tapi faktanya sebenarnya tidak. Yang ada tuh dia di bawah ancaman. Itu zaman dulu kita begitu ya SD ya. Saya kok karena takut ancaman. Ya bisa sementara, tapi nanti kan ngebentuk. Nanti setelah makanya itu kenapa di sekolah bisa tertib, di luar nggak bisa antri lagi mereka. Kenapa di sekolah tuh? Karena kita ngelihat bisa tertib, mungkin karena sedikit takut atau karena sistem. Tapi di luar ngantri bisa nggak bisa lagi untuk ngantri. Itu contoh. Baik, kemudian ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini ilusi artinya dia cuma ilusi doang. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita lihat ya belajar segitiga institusinya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita kan secara fitrah itu merdeka Bapak Ibu ya. Secara fitrah agama Tuhan juga menciptakan manusia itu hidup merdeka. Merdeka artinya ya nggak bisa dipaksa-paksa gitu. Tapi bukan berarti nggak boleh diatur. Kalaupun misalnya kita diatur, teratur itu kan kesepakatan kita. Negara ini kan memaksa dan atur untuk supaya teratur kayak gitu. Nah itu pasti. Tapi secara prinsipnya manusia itu independen. Jiwanya dia sebenarnya nggak mau disuruh-suruh, dipaksa-paksa. Coba kita juga gitu ya. Nggak mau kan kalau dipaksa. Coba kalau lagi santuy ini disuruh sesuatu yang kita nggak suka, nggak mau. Baik, Bapak Ibu, apa makna disiplin? Nah, yang kita tahu menurut Bapak Ibu itu disiplin apa? Ini sama seperti waktu saya dulu masih GT, saya nganggapnya disiplin itu taat pada aturan. Betul ya Bapak Ibu ya? Disiplin itu masuk tepat waktu, lalu kalau melanggar kita kena hukuman, sanksi. Pokoknya disiplin itu harus tertib. Bukan kan gitu ya? Nah, awalnya begitu juga. Saya pribadi awalnya begitu memahami disiplin kayak begitu yang kita ketahui dari kemarin-kemarin. Ternyata disiplin itu aslinya nih kalau seri bahasa itu berasal dari disiplina yang artinya belajar. Ini jauh kan? Disiplin bukan taat sama aturan. Secara bahasa artinya belajar.
tahu kenapa kok bisa kayak seperti itu sekarang. Nah, ada pergeseran makna. Makna asalnya itu konotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato dari bahasa Yunani disiplin. Disiplin membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang ia hargai. Namun dalam budaya kita ini disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi pokoknya kamu patuh, kamu disiplin. Gak patuh, berarti gak disiplin. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah baik, ini merubah paradigma arti disiplin kita. Oh ternyata disiplin itu bukan erat dengan hukuman atau reward. Kebanyakan kita sementara menganggap seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri dan mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu, yaitu nilai dalam profil Pancasila. Kita rangkum dengan profil pelajar Pancasila. Oke baik, Bapak Ibu, pembahasan selanjutnya. Saya sampai di sini, insya Allah paham ya? Mudah-mudahan sedikit, karena memang mudah-mudahan waktunya cukup. Kebutuhan dasar manusia. Nanti ini berkaitan nih Bu materi. Jadi waktu saya belajar materi, jadi kalau cuma satu materi, tetap yang lain nggak paham, nggak nyambung kita. Ternyata itu materi semua berkaitan, berkaitan. Makanya harus dipahami konsep semuanya, baru bisa ngerti. Oh kenapa harus begini? Dasar manusia. Kita sepakat Bapak Ibu ya. Kita harus berusaha memahami pandangan lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, betul ya? Baik, kebutuhan dasar manusia. Menurut Bapak Ibu, kira-kira kebutuhan dasar kita apa? Ini materi yang mungkin dari kita dapat nih, cuma karena kita lupa. Sandang, pangan, papan. Untuk apa itu? Dasarnya nih kitanya apa? Kenapa harus memakai sandang? Harus menggunakan sandang, pangan, papan? Untuk apa sih? Makan nih, kenapa kita harus makan? Manusia ya, untuk mempertahankan diri, betul, sehat. Sehat itu untuk supaya hidup kita dulu. Tapi ujung itu kita tuh perlu mempertahankan diri, maka kita perlu makan. Baik. Nah, ini ada satu khusus Bapak Ibu. Ini mungkin terjadi atau kita pernah alami waktu SD dulu. Mungkin kita atau teman kita. Mungkin ya Bapak Ibu. Ibu Ria, guru kelas 6 SD di Permai. Ini kita di waktu SD nih. Sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus ini sering meminta bekal makanan siang, ambilnya dengan paksa lagi. Kalau kita menghadapi situasi seperti ini, apa yang kita lakukan? Dulu guru kita, di kita SD, bisa jadi beda-beda Bapak Ibu ya. Kecenderungannya apa tuh? Kalau ada anak yang ambil makanan maksa, kita biasa manggil siapa dulu? Yang maksa dulu. Terus biasanya kita ngapain tuh? Langsung poin, kamu nggak boleh ya ngambil makanan orang lain, betul ya? Awas ya, besok kalau begitu lagi, itu hukum kamu. Nah kebanyakan kita kayak gitu. Umumnya dulu lah kita. Atau orang tua kita juga begitu. Makanya kamu nakal sih, jangan ngambil barang orang. Kalau anak kita yang disalahin, kita ngadu nih, emak kita nih ngadu, kita yang langsung disalahin. Atau ada orang kasus kayak tadi ke guru, kita kecenderungan itu rata umumnya ya, mungkin zaman dulu, mudah-mudahan sih itu tidak seperti itu. Nah, ini kalau ngadu kayak segini, contoh Ibu, di SMK mungkin seperti ini, tapi beda kasus ya. Kalau untuk ambil makanan sih mungkin seperti ini enggak, tapi kasus yang lain mungkin sama, bisa lah terjadi. Baik Bapak Ibu. Nah, dalam proses penerapan disiplin, Ibu Ria sebaiknya cari tahu dulu. Ini yang idealnya seperti ini. Cari tahu kenapa sih Agus melakukan itu. Kenapa Agus ngambil makanan orang lain? Ini anak SD ya. Itu, oh
Setelah diselidiki, orang tuanya nggak bawa bakal makanan. Bisa mungkin nggak Pak Bin? Bisa. Kan tapi ada orang yang nggak bawa bakal makanan, dia nggak mau ambil. Betul ya? Mau dikasih dia, tapi Agustin dia ambil. Dia perlu perhatian teman ternyata itu. Jadi ambil sini. Nah, dia nih, ini kebutuhan Agustin akan bertahan. Ya kalau dia nggak makan, dia lapar, nggak dikasih makanan. Lemes, duit mungkin nggak ada. Baik, love, dia butuh kasih sayang, perhatian. Ada orang kayak gitu Bapak Ibu, anak-anaknya. Nah, itu cuma perhatiin doang. Agus merasa hebat, temannya jadi takut. Nah, ini kebutuhan kalau ada teman kayak gini nih, kebutuhannya ini power, kekuasaan. Dia senang kalau orang takut sama dia. Ada tuh kayak gitu ya. Nah, dia juga senang, setiap kita juga pengen diterima dan diakui. Nanti Bapak, saya ingin cerita kisah nyata di waktu SD. Ada teman yang nggak mau bergerak karena merasa nggak kita akui. Tapi ketika kita komunikasi yang bergerak itu terjadi, benar saya ngalamin. Sampai saya curhat nih di elaborasi pemahaman. Pak, saya pernah dulu waktu SD diajak kerjasama buka puasa bersama, nggak hadir Pak, nggak hadir. Kita ngomongnya saya doang, nggak hadir. Alasan saat aneh, anak saya begini-gini, tapi nggak nolak, cuma bilang gitu. Pekan depan baru saya mikir kenapa? Nggak tahu ini tipe orang yang mau dihargai nih, serius. Kita aja ngobrol, pelan-pelan kasih tahu acara kayak gini, Pak. Entar itu mungkin dia bantu saya gini-gini. Terlibat Bapak Ibu, ngindek bahkan. Oh, berarti itu terbukti nih. Ada orang yang gini gitu Bapak Ibu, betul nggak sih? Ada. Tapi yang Anda dikasih tahu kayak kamu terlibat juga, nah itu tugas kita udah termasuk kita berupaya memenuhi kebutuhan dia bahwa dia perlu diakui. Ketika Nabi udah begitu nggak melakukan, lagi-lagi manusia itu nggak bisa memaksa. Baik, Agus bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya selalu. Nah ini bosan juga, ini freedom. Ini kebutuhannya kan kebebasan. Agus iseng, dia menikmati kecil wajah temannya yang kesal. Ini ada juga karena kesenangan doang. Jadi kebutuhan kita itu nggak lepas dari ini Bapak Ibu. Ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan cinta, kasih sayang, diperhatikan, diterima, kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan akan kebebasan dan kesenangan. Siswa kita juga seperti itu. Ini berlaku ke semua tingkatan satuan pendidikan, SD, SMP, SMA, bahkan sampai seusia kita. Betul nggak Bapak Ibu? Coba Ibu kalau pulang, istri, bapak, ayahnya nggak negor, gimana rasanya? Kayak gak perhatian kan? Kebaliknya juga, suami nggak pernah gitu kalau pulang. Karena kita baik, sekarang kita bicara hukuman, sanksi dan konsekuensi. Ini contoh. Siswanto ini contoh. Siswanto ini masih pelajaran matematika. Ini Siswanto di mana gitu pokoknya. Ya. Negara Wakanda lah mungkin. Siswanto ini bukan masih belajar matematika. Sehingga saat pelajaran langsung dia lebih banyak diam, mengapa tidak belajar. Nah pas guru matematikanya nih Pak Batas nih kebetulan namanya menanyakan pertanyaan gugup, kan kita suka begitu juga tuh Pak. Lagi asik-asik ditanya, lagi asik gitu ya. Ditanya gugup, nggak bisa jawab. Apa itu? Seluruh siswa tertawa melihat mereka Susanto tergagap terkejut. Pak Bagas saya disediakan teman-teman didiemin gitu. Baik, siswa itu. Nah teman-teman pertemuan siswa itu tergagap malu luar biasa. Malahan minta siswa itu maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini guru-gurunya berdiri sambil kaki. Kita pernah kayak gitu Bapak Ibu, lagi SD dulu kita nih sebagai murid, bukan kita ini, mungkin pernah ya, atau teman kita. Saya pernah ngalamin Bapak Ibu, bisa anak perempuan yang SD kelas 5. Ingat, murid masih ada, sekarang kepala sekolah. Pagi, maju, berlima dipanggil. Malu, bukannya gurunya malu, disuruh buka sama masing-masing. Kamu buka baju masing-masing, punya temen. Gini-gini, lanjut ada. Itu luar biasa malunya. Itu efek hukuman kayak gitu dulu.
Kita sih nggak dendam ya. Udah kayak cerita, ibu ini nggak waktu dulu saya dihukum gini, masih ada, ibunya masih ada. Nah, itu contoh hukuman. Baik, ini menurut Bapak Ibu yang setuju nggak tidak ambang batas? Pasti nggak setuju. Terus tidak ambang batas terhadap sesuatu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Tuh, orang nggak bisa jawab dihukum. Kan malah lama-lama udah dihukum. Nah, nanti kita diskusi itu panjang sebenarnya. Apakah hukuman dibolehkan bisa membuat orang jadi disiplin? Nah, itu perdebatan diskusi. Baik, Bapak Ibu, setuju gak hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Setuju gak? Ini jawabannya bisa, boleh setuju, boleh tidak. Namanya pendapat. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, benar gak? Setuju gak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Sementara mungkin bisa jadi patuh ya, tapi ngebangkang nggak akhirnya? Ngebangkang Bapak Ibu. Di depan kita baik, tapi di belakang. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin, benar? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Nah, ini yang menarik nih. Ini juga diskusi nih. Penghargaan itu dibolehin nggak sih? Ternyata penghargaan bisa menjadi hukuman juga. Wah, kok begitu? Nah, mantap kan? Kenapa penghargaan bisa dianggap sebagai hukuman? Iya, ada efeknya ternyata. Ini bukan berarti secara umum penghargaan nggak boleh, bukan, beda. Penghargaan itu bisa jadi suatu hukuman. Kenapa? Itu dia. Ketika dikasih ini, teorinya kayak gini. Ketika dikasih penghargaan, anak yang nggak mampu merasa minder. Atau begini, pantas aja di juara satu, kata guru, pantas aja di guru, misalnya gitu. Ada kayak gitu. Kita sih bisa bilang kamu nggak boleh ini sama yang berprestasi. Nah, kita kan nggak begitu. Tapi ada efek ternyata. Penghargaan itu bisa jadi sebuah hukuman. Atau dia jadi bangga. Nah, tapi sekali lagi bukan berarti menganggap semua penghargaan itu nggak boleh. Ada anak dikasih piagam, dikasih juara ya, kelompok kan ada juaranya. Ya, walaupun bisa jadi motivasi juga. Kita bisa merasa motivasi juga yang lain. Jadi senang. Dia bisa, saya nggak bisa. Baik Bapak Ibu, ini lengkap aja perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu menyakitkan, konsekuensi harus terjadi. Nah, lebih gampang tuh kalau begini nih. Kita coba tes. Lari keliling lapangan 2 kali terlambat, kamu terlambat hadir. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, benar. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ini dulu. Udah ada bocoran itu. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket di 12 Ini zaman kita SD dulu sering begini nih. SMP juga masih. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena berwarna sepatu warna hitam. Wah, nggak sesuai peraturan. Baik, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukum. Wah. Berarti dia paham. Tipnya dong, Baik, kemudian Pak Guru menyenangkan. Pak Guru asik loh. motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu kalau ini cuma satu slide. Ini karena mungkin kita udah tahu ada motivasi eksternal, internal, tapi saya nggak tahu lagi. Padahal materi ini kita udah dapat ya, tapi kalau dibaca-baca, oh iya ya ternyata Bapak Ibu lihat eksternal ya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi eksternal. Saya ngerjain pera kalau nggak ada setrap itu eksternal tuh. Nggak mau terlambatan, ntar gue disuruh baca lagi. Wah misalkan gitu, itu masih eksternal. Umumnya anak murid kita kayak gitu, betul ya. Eksternal lagi, mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapat kalau saya melakukan ini juga eksternal. Karena hadiah
karena atau ancaman, takut ancaman atau karena yang dari itu masih. Nah, yang kita harapkan dari murid kita itu nih, supaya mereka menghargai diri sendiri. Saya kan jadi orang seperti apa kalau saya melakukannya? Kenapa saya harus ngerjain PR? Kan gini, misalkan gak ada hukuman, apakah saya tetap mengerjakan PR? Ini sama dialog orang yang ikhlas. Kalau Tuhan gak nyediain surga dan neraka, apa saya tetap menyembah Tuhan? Kan gitu, sama kayak kita gitu ya. Apakah kalau misalkan Tuhan gak nyediain surga dan neraka, Tuhan masih kita sembah? Kan gak ada ancaman masuk neraka. Nah, motivasi internal itu dia mencintai Tuhan, terserah mau dikasih surga atau neraka. Nah, itu internal tuh, luar biasa. Itu kira-kira gambarnya ini. Baik, Bapak Ibu. Nah, sekarang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini lumayan panjang materinya, tapi kita buat persingkat aja ya. Keyakinan kelas. Ini pernah kita dengar ya, Bapak Ibu ya. Di kelas kita ini saya juga baru dapat nih materi ini. Kenapa sih bukan peraturan kelas? Kita buat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Siapa yang Bapak Ibu pernah di kelasnya meminta siswanya membuat keyakinan kelas? Kesepakatan kelas. Pernah ya kalau kesepakatan ya? Nah, nanti kita lihat teorinya. Kenapa harus memakai, lebih bagus memakai keyakinan bukan kesepakatan? Nah, keyakinan itu maksudnya di sini nih kita garis bawahi bukan berarti keyakinan yang berarti bukan. Gak ada satu tahunya jangan agama tertentu, kepercayaan enggak. Yang kita yakini baik dan kita sepakati, nah itu kan baik. Kenapa tidak peraturan? Mengapa harusnya? Ini perdebatan juga nih Bapak Ibu. Ini PP saya juga sering ngobrol sama PP. Ternyata di sekolah masih tertulis tuh peraturan, betul ya? Tata tertib. Ideal itu pakai keyakinan untuk merubah kalimat diksi peraturan menjadi keyakinan. Kira-kira perlu perdebatan ya? Perdebatan wajar. Makanya perlu pemahaman yang sama Bapak Ibu. Nanti kita lihat kenapa kok bukan peraturan dibuat itu pasti untuk kebaikan. Tapi kenapa bahasanya lebih bagus dipakai keyakinan kelas di dalam guru-guru itu? Kita diharapkan begitu Bapak Ibu. Baik. Gini, kalau keyakinan itu kan sesuatu yang kita yakini itu lebih kuat Bu, benar nggak? Orang kalau udah meyakini prinsipnya, diapain juga nggak goyah. Oh ini keyakinan saya, apalagi dalam konteks agama ya. Kita kan punya keyakinan Bhinneka Tunggal Ika, negara kesatuan. Udah apapun yang terjadi kita nggak mau negara yang terpecah. Itu sebuah keyakinan kita tuh. Nggak boleh Indonesia itu terpecah menjadi negara-negara kecil. Itu jadi keyakinan. Sehingga apapun dilakukan pun apapun akan dilakukan supaya tidak ada yang orang-orang negara kita ini jadi negara terpecah-pecah. Nah itu contoh. Jadi lebih kuat kalau pakai bahasa keyakinan. Nah itulah sebenarnya filosofi saya itu. Bukan keyakinan agama ya, bukan ya. Nah ini tugas kita Bapak Ibu. Nanti kita bisa diskusi siapa yang membuat keyakinan kelas di kelas. Apakah wali kelas atau setiap guru? Nah itu diskusi juga tuh. Saya juga diskusi. Kalau SMK gimana ya? Kalau SD kan bisa guru kelas doang, betul ya? Guru bilang sendiri cuma ngikut aja. Oh keyakinan kelas apa nak ditempel. Tapi kalau SMA kan banyak gurunya. Apakah setiap guru beda-beda keyakinannya? Oh kalau kayak gitu bisa pusing anak kita. Untuk mapel ini keyakinannya kayak gini Pak. Ternyata Bapak Ibu, saya sebagai diskusi ya udah cukup aja satu. Sepakatin aja siapa yang kira-kira memandu nih keyakinan ini, nanti guru yang lain ikutin. Keyakinan kelas kamu apa nak? Nah nanti pentingnya apa Bapak Ibu? Nanti pas lagi ada kasus kita lihat videonya nih. Ketika menangani kasus itu ditanyakan keyakinan kelas kamu apa? Kita jarang tuh nanya kayak gitu. Baik Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas itu dari kebajikan prinsip yang sering disepakati bersama. Jadi membuatnya nanti ada. Nah, dalam guru negara itu juga dilatih cara membuat di lokakarya juga cara membuat kesepakatan kelas, keyakinan gimana. Pertama jangan pakai bahasa keyakinan dulu, gak apa-apa yang mereka pemilah dulu. Kita bawa peraturan kelas yuk, peraturan kelas kita gitu. Oh nanti baru kita ubah. Nah kalau peraturan kan kesannya dari atas ke bawah nih, kamu harus begini. Ya kita buat keyakinan kita yuk, kita jadikan peraturan ini menjadi keyakinan gitu maksudnya. Jadi oh supaya nanti ini dari kita loh, dari kalian loh ya, bukan dari kami sekolah yang membuat peraturan. Kamu harus satu waktu misalkan. Kalau dari mereka
Ini harapannya itu karena kesadaran gitu loh, ada walaupun bisa jadi masih ada yang tapi telat itu kan bukan juga karena alasan, bukan juga karena sengaja dia memang telat. Betul Bapak Ibu ya, ada kasusnya tuh, ada cara penyelesaiannya. Ya, baik, keyakinan itu lebih mempercayai seseorang dari dalam diri. Kalau pakai keyakinan, beda sama peraturan. Bahasanya beda sih, memang saya ngerasain. Coba peraturan kelas dengan keyakinan kelas, beda memang. Baik. Nah ini budaya positif. Ini peraturan kelas, lalu dibuat menjadi keyakinan kelas, lalu menjadi lingkungan positif, lalu jadi budaya positif. Ini Bapak Ibu, nggak bisa cuma guru penggerak doang yang terlibat, nggak bisa cuma kepala sekolahnya doang, manajemen doang nih hebat nih bisa, tapi yang lainnya enggak. Itulah kenapa asumsi kenapa guru penggerak itu harus menyebarkan informasi yang dia dapat. Ini supaya tersebar sama nih. Budaya positif ini nih, bukan kerja individu. Ini harus keringat bersama kita, harus kolaborasi. Pak, nanti gimana kalau ada guru yang nggak mau? Ya sudah, yang penting jelas kita nyampaikan, setidaknya mayoritas bisa bersama-sama. Ya memang pasti ada dalam sebuah komunitas ya, ada satu yang kadang-kadang nggak benar benar banyak gitu ya, ada. Tapi jangan karena satu dua individu tersebut kemudian susah dan berat begitu, susah dan berat. Nah kata-kata susah itu Bapak Ibu itu jadi terbantu di kita tuh. Jadi hindari kata-kata nggak bisa dan itu juga begini. Sering kita gitu ya, sering kita kayak gitu. Tapi kita harapannya menjadi budaya positif. Nah budaya positif itu ternyata bukan cuma 5S, betul ya? Kita dulu positif itu juga bagian dari budaya positif, tapi bukan cuma itu. S pertama, senyum, sapa, salam, sopan santun. Kalau udah itu, ya itu bagus, itu bagian. Tapi bukan cuma itu budaya positif yang diharapkan dari sekolah kita itu Bapak Ibu. Baik, nah ini contoh nih peraturan ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Nah kita buat dengan bahasa keyakinan, itu maksudnya tanggung jawab. Jadi lebih global. Kan kembalikan tempat dari buku yang dipinjam itu tanggung jawab. Misalkan jatuh nih pelan, minuman jatuh, terus nah anak punya keyakinan harus tanggung jawab, ya udah dia harus bersihin kaca-kaca gitu. Nah dilarang mengganggu orang lain, ini keyakinan kelasnya contoh menghormati orang lain. Hadir di kelas 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, ini keselamatan orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ini kesehatan, menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, ini menghormati orang lain, bersabar, keyakinan kelas. Ini masing-masing kelas, ini keyakinan kelas itu gini Bapak Ibu. Kita diajar gini, jangan dari kita, biarkan mereka dulu. Kamu mau nih kelas kita tuh kayak gimana sih? Gitu. Pak, kelas kita harus tanggung jawab. Ya udah, Pak tulis ya tanggung jawab. Bayar aja banyak, nanti di press jangan terlalu banyak. Maksudnya biar supaya gampang ingat. Ya kita kan banyak ya. Yang kenapa harus yang umum supaya nanti gampang dihafal. Oh, menghormati orang lain termasuk nggak boleh membuli, nggak boleh menghina, nggak boleh ngata-ngatain. Nah itu contoh. Oke baik. Nah ini pembentukan keyakinan kelas ini lebih abstrak. Nah, dalam bentuk positif ini nanti ada sebenarnya pembahasan sendiri. Kalau kapan-kapan kita bisa sebenarnya buat simulasi Pak, gimana sih kelas membuat keyakinan kelas. Teman-teman GP kan kita ada nih, ada 4 orang yang sudah GP. Alhamdulillah kita potensi nih Bapak Ibu. Cuma persoalannya kita mau nggak diajak gitu loh. Itu waktu saya ikut mulok, guru P3K kan ikut mulok ya, orientasi ya, kan bilang begini sama guru itu Bapak Ibu. Bapak Ibu harus bisa, harus siap memimpin dan dipimpin. Bapak Ibu harus siap memberi pengetahuan dan menerima pengetahuan. Harus siap menghormati, harus siap dia menghargai, menghormati gitu ya. Baik itu dia. Itu kita seperti itu. Itu keyakinan yang kita, yang harusnya terpatri ya di kita ya. Kadang-kadang Bapak Ibu kita juga lupa. Kita ngajarin murid kita menghargai ini. Kita sendiri tidak menghargai, misalnya nih, maaf sekali. Kalau kita ajak nih, ada murid yang main handphone, kira-kira
kita layak tegur kan? Ya. Layak tegur. Tapi lihat, kalau kepala sekolah lagi kasih sambutan, teman kasih sambutan, kita main handphone nggak? Iya. Wah, sama. Saya terkagum sama budayawan Sutejo. Pak Sutejo, memang dari segi agama dia ngakuin saya jarang sholat, dia ngakuin gitu, tapi saya bertuhan Islam. Tapi kata dia, saya menghargai orang lain. Ketika bapak ibu di LC dia bilang gitu, kalian bapak ibu ngomong saya dia nggak buka handphone. Tapi giliran saya ngomong, bapak ibu juga harus tunggu seperti itu. Gitu di LC. Oke, tertentu juga, jangan-jangan kita kayak gitu ya. Apa budayawan Sutejo ya? Sutejo. Memang sesuatu kita anggap, wah ini nggak bagus Islamnya mungkin ya, tapi ada sisi yang dia punya. Kita yang nggak merasa rajin sholat, rajin ibadah, anak-anak, oh nggak kayak gitu. Nah itu jadi pukulan buat kita sih. Baik, Bapak Ibu, nah ini posisi kontrol. Nah jadi restitusi itu apa nih istilah? Pernah dengar istilah restitusi Bapak Ibu? Belum. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid yang untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini merupakan proses kolaborasi yang mengejarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ini kalau bicara kayak gini, pahamnya susah kan? Betul nggak? Agak susah. Akan lebih gampang kalau pakai media visual, video. Betul Bapak Ibu? Ya. Itu gambaran siswa kita juga. Kadang-kadang siswa-siswa tuh dikasih begini, tapi kalau dikasih filmnya, ngerti? Betul ya? Betul. Waktu saya di SD tuh ngajarin jujur, capek. Kita ngajarin jujur itu begini, kamu segini. Udah kasih aja nonton video sambil dodok. Judulnya jujur. Cek, ngerti dia. Oh jujur kayak gitu ya. Lebih gampang dipahami itu kalau untuk SD kayak gitu. Oke baik. Nah Bapak Ibu, nah ini penting. Ini yang mudah-mudahan kita bisa eksplor lebih dalam. Ini terkait dengan ada perilaku siswa yang ingin kita perbaiki. Nah posisi kita ini pasti 5 dari 1 dari 5 ini. Nggak mungkin nggak? Kita cek. Nggak mungkin Bapak Ibu lepas dari posisi 5 ini. Ada posisi sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Apa nih istilah kayak gini? Baru dengar Bapak Ibu ya. Baik, mohon maaf, saya bukan berarti ngajarin, ingin berbagi saja, gitu ya. Ada siswa posisi kontrolnya kalau ngadepin anak yang salah. Nanganin kasus ke anak itu posisi sebagai penghukum. Kayak gimana sih contohnya? Nanti kita lihat videonya. Baik, ini contoh nih. Kalau penghukum nih, kamu telat lagi, kamu lagi. Ini penghukum nih. Sering nih. Sekarang telat. Biasa bahasanya ini kerjaan. Ini kita nih. Kamu tuh gak benar melakukannya. Kenapa sih? Wah itu kayak gitu. Ini kita juga begitu orang tua kita ya. Ini penghukum nih. Nggak ditanya kenapa telatnya, pokoknya langsung. Oh, kamu lagi telat lagi. Tiap hari biasanya. Kalau yang sampai kebaca, lu lagi. Wah, coba begitu. Ini tipe penghukum. Ada tipe yang tadi apa? Pembuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa dengan kamu. Ibu sudah melahirkan kamu. Wah, pokoknya berdarah-darah. Kamu begitu, ntar amanahnya dikirim. Saya disuruh ngirim saya. Saya minta itu kita nggak merasa karena kita begini sama. Kenapa sih kamu bisa dibanggain mama udah capek-capek kerja dari pagi itu kan? Banting pulang. Ya, itu anak merasa. Mama saya begini. Kamu nggak lihat bapak mama turun 5 kilo. Wah, kalau teman itu saya gini, ayo lah lakukan dong demi ibu. Buat ibu senang. Kalau kamu baikkan jadi ibu senang. Wah itu posisi teman nih. Pemantau, apakah kamu mau dapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini kalau pemantau saya pernah melakukan waktu SD kelas 1, tapi efektif memang. Bukan berarti nggak boleh Bapak Ibu. Jadi kalau memang anak ini cukup dengan gaya begini, udah. Anak-anak SD tuh kalau nggak mau tertib, saya dikasih tahu di SD itu pertama, Pak, Bapak kalau kayak gitu capek.
Nah, caranya begini. Ayo, yang tertib bintang 5. Wah, pada bingung. Namanya bintang 5. Itu tertib. Itu berlaku SD kalau SMA berlaku. Itu contoh kelas 1 gua tertib, oh iya. Tapi itu motivasi masih ekstra. Ya, tapi dengan cara itu bisa tertib kan kelas. Oke, baik ini. Nah, nanti kita lihat contohnya Bapak Ibu. Akan lebih jelas kalau pakai video. Jadi kita lihat belajar dulu kasus 1. Pak Harun nggak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Kalian yang ditakutin kebanyakan guru matematika. Itu Wati menggedekan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun jadi guru SMP. Beberapa murid yang namanya Pipi dan Alkali ini mengetahui hal ini mulai menggunakan kesempatan bersikap seenaknya, tertawa tidak mengindahkan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Pipi sambil mengingatkan tetap fokus, tapi ya udah ditegur. Kata si Bu ini nih Bu Pipi, aduh Bu Wati, nah jangan dong, nanti bapak ibu ditegur kepala sekolah. Seperti itu. Nah, tapi Pipi dan Natali udah ketawanya biasa ngomong indahan. Ini tuh kayak apa nih kalau kayak gini nih? Dari 5 kontrol posisi kontrol apa nih? Kayak ciri ini nih. Jangan dong. Nanti ibu domain kepala sekolah. Teman. Bukan, masa teman? Bukan. Masa sih? Bukan Teman Ini aja rumah. Ya, ini masih seperti kayak teman. Tapi dikasih alasan, kamu jangan begitu nanti ibu keluar ke sekolah. Gitu. Bisa juga merasa bersalah. Jadi dia oh iya. Gara-gara saya nanti di keluar sekolah, merasa bersalah. Efektif gak sih? Untuk beberapa anak bisa. Bisa Bapak Ibu, bukan berarti nggak boleh. Ini kita diajarinnya Bapak Ibu menggunakan sini bukan berarti kecuali yang mutlak nggak boleh itu penghukum. Jangan. Kalau penghukum itu jangan. Itu zaman dulu lah. Udah sejarah masa lalu, guru-guru yang mungkin zaman kolonial ya. Gitu kayak begitu kita baca dulu. Nah, yang kembali. Sekolah ya. Sekolah kolonial tau. Ini cerita kasus ini. Dua anak bercanda, berlai. Salah satu dari mereka nyangkir kancingnya kelepas gitu, wah gituan. Nah, direlai lah sama guru, sama Bu Suti nih. Bu Suti namanya ya. Baik. Sampai jadi mereka tarik-tarikan meja. Kantong salah satu teman kancingnya itu lepas. Ini kebanyakan SD kalau kayak gini ya. Ya. Ini kan masalah betul ya. Kalau SM. Ya marah lah kalau yang dilepasin itu kan marah nggak? Kamu kebiasaannya. Menyelesaikan gimana? Nih kata Bu siapa sih? Bu Suti ya. Dino, seperti kamu ini sangat marah sekali. Mendengar itu Dino mengalir cerita itu. Kesel kenapa alasannya bla bla bla. Ibu Suti melanjutkan bahwa kesalahannya adalah kesalahan dia itu sebenarnya manusiawi. Nah ini nanti lihat sini manusiawi. Bahwa memperkenalkan diri juga itu manusiawi, itu boleh, penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di sekolah. Ini anak saya gitu. Jadi diminta solusinya itu gimana? Dikasih diskusi. Menurut kamu gimana kalau yang kancingnya lepas ini? Ya udah, saya harus ganti dong Bu kalau gitu kan kalau lagi saya. Ya terus gantinya gimana? Ya saya nggak bisa ngejahit kan gitu. Gimana saya bisa jahit? Dikasih solusi, ya udah kamu belajar ya menurut tata usaha belajar jahit. Nah itu ngasih solusi. Enggak cuma sekedar domain, kamu yang bercanda keterlaluan sampai kancing orang. Wah kan gini. Kebanyakan gitu kita deh. Tuh, kemarin cek Stafel tuh. Siapa? Nah, ini panjang nih ya. Jadi kita kayak gitu lah. Anaknya. Ujungnya nih, ya kasih solusi gitu. Dino belajar menjahit, memperbaiki kemeja tak. Akhirnya mereka ini baikan lagi. Namanya guysnya kan relainya masih tetap bukan anak yang berantem itu orang tuanya betul ya. Apalagi anak tetangga kita mah. Ini guru yang bilang manggil Narin, nah ini biasa dah kalau yang telakan kalau gitu. Bukan ukurannya bukan kencang tidaknya dia manggil siswa, tapi lihat dari cara. Selamat pagi Bu, kamu lagi selalu terlambat. Sambil tinggi nadanya,
Maaf ibu, saya ada apa coba? Nah, langsung, oh ngejelasin langsung, ada apa? Alasan kamu apa? Kenapa kamu terlambat? Labeling, malas sekali ya kamu menjadi anak. Dasar pemalas. Nanti labeling ini ciri hukum. Nah, endingnya disuruh ke lapangan. Nanya alasan kenapa harus keliling? Kenapa? Nah ini gaya-gaya penghukum. Oke, ini pernah kita alami Bapak Ibu. Dulu waktu jadi murid pernah kan? Ya kalau yang perempuan mungkin nggak terlalu nakal ya, laki-laki nih. Itu saya pernah begitu, disuruh ke buka, ayo masing-masing buka baju kan, itu malu. Luar biasa gitu. Apalagi kalau begini Bapak Ibu, kita ngerjain tugas, udah selesai, temen ngeliat, waktu udah pengen habis, berebutan, sobek, pas pengen kumpulin nggak terima, sama gurunya diterima. Padahal kita udah selesai, cuma gara-gara bercanda, dia nyontek dapat nilai, kita yang ngerjain dicontek, nggak diterima sama. Gimana perasaannya? Saya pernah ngalamin kayak gitu. Itu perasaan, waduh kayaknya gimana kita yang capek-capek, cuma gara-gara sobek. Sobek kita bukan karena kita nyobek, ngomong nih, udah gak diterima. Nah, itu contoh penghukum. Baik, posisi pembuat merasa bersalah. Nah, ini kasus sama seperti yang telah senang ya dengan ibu susah. Nah, itu merasa bersalah. Nanti itu diomelin kepala sekolah. Suka ya kalau ibu ditegur kepala sekolah. Nah ini ya, posisi kontrol merasa membuat orang merasa bersalah. Merasa bersalah. Ini masih lebih baik sih dibanding yang pertama ya, tapi itu kurang ideal. Ini sama kayak kita sama anak kita kadang-kadang Bapak Ibu. Nanti kalau kamu nggak beresin, mama domelin papa. Kamu mau ya papa, mama domelin papa. Terus kayak gitu-gitu tuh pas banget. Membuat orang merasa bersalah. Oke, baik, posisi teman. Nah ini boleh seperti ini boleh, bukan berarti nggak boleh. Untuk beberapa orang bisa cukup cuma dengan seperti ini. Lambat lagi. Tiap hari jantungan gurunya. Jantungan. Nah nadanya cuma nggak kayak yang dua sebelumnya marah. Sama-sama malu. Nah, ciri itu bikin senang ibu dong, biar ibu bangga. Nah, itu ciri teman. Tapi murid masih lebih nyaman nggak dibanding yang masih lebih nyaman ini? nyaman sih Pak.
Tapi efeknya Bapak Ibu hanya sama guru seperti ini dia bisa nurutnya. Nanti sama guru yang kita yang lain lagi bisa nurut kita. Nah itu efeknya. Untuk beberapa guru, dia enak nih. Akhirnya dia milih-milih, enakan dia gurunya. Yang hari Pak. Oh hari ini. Ini. Oh besok sampai. Itu Pak. Bisa Pak ini nggak mau telat lah. Wah, itu dia efeknya. Jadi dia milih-milih. Harapan kita kan semua hari ini nggak telat. Nah posisi pantau. Apalagi kalau masalah punya. Mungkin kita melakukan, cuma kadang kita nggak menyadari. Kita melakukan Telat lagi. telat lagi, kasusnya masih yang sama. Astaga. Tutup mata aja. Telat mulu kasih diri dulu. Kalau lagi Bu, nah apa peraturannya? Jam berapa kita harus ditanya begitu? Kita sering melakukan kayak gitu ya. Nah, kalian tahu nggak masih jam berapa? Jam 30. Sekarang jam berapa? Nggak ada semua deh. Baik, dikasih konsekuensi, Pak. Tapi dibayar dengan, bayar lagi harga yang ditinggalin. Tapi nggak semua kita. Nah ini Bapak Ibu ini kenapa kita perlu sama-sama pemahamannya ini kan beda nih. Pas giliran piket simpulan, betul. Pas giliran yang lainnya, wah santuy. Nah itu akhirnya milih-milih. Rasa gue nggak mau telat. Karena sering ada yang begitu. Nah inilah kenapa kita perlu satu pemahaman bersama supaya ada budaya positif. Ini termasuk budaya positif ini, termasuk menangani anak yang telat kasus seperti ini. Bahkan Bapak Ibu nanti dalam segitiga diskusi sampai ke detail kenapa dia anak telat. Oh karena sering kenapa? Karena sering dibangun jam 7. Kenapa bisa bangun jam 7? Dia kan bisa jadi karena tidur malam atau nggak karena tidur malam. Dia tidur nggak sama orang tuanya, jadi nggak ada bangunin. Sampai akhirnya si guru mau terlibat. Baik kalau gitu Bapak akan biasakan dengan orang tua kamu, Bapak akan hubungi orang tua kamu supaya bangunin kamu di pagi hari. Itu harus seperti itu idealnya. Solusi. Cuma untuk anak SD ya, anak SD itu bisa kayak gitu. Saya ngalamin Bapak Ibu, anak yang masuk ke jam 7 nggak tahu itu anak cuma berdua. Kakak mandi juga gitu, sama bapaknya kerja. Siapa yang bangunin dia? Kalau kejadian kita home visiting waktu SD. Tinggal berdua. Sama ibunya mungkin bisa ya, dia tinggal sama ayahnya. Tapi kakak adik. Akhirnya pas papanya pergi nggak ada bangunin mana. Sampai di ujian kelas 6 telat. Disamperin sama kita, berarti itu kasus. Itu contoh. Jadi solusinya cuma sekedar dikasih konsekuensi juga. Nah ini yang harapannya guru semua SMK 11 seperti ini, ngambil posisi manajer. Kayak gimana? Ya. Kalau bisa play Pak. Play. Posisi manajer ini yang ideal bagi seorang guru. Iya lagi. Kami mahal nih, jadi ada yang lagi dari apa sih Bu? Ini lagi. Selamat pagi Bu. Ini jawaban anak, ya apa tuh terlambat? Kasih tahu. Sekolah masuk jam berapa? Sekarang jam berapa? Gimana volumenya ya? Tanya alasan. Oh saya lupa setelah alum. Baik, keyakinan apa yang ditanya keyakinan sekolah. Menghargai sendiri dan orang lain. Nah, jadi apa kamu meyakini? Saya meyakini. Jadi menghargai itu baik ya dikasih memakai. Kita kasih tawaran, gimana kamu memperbaikinya? Nah ini dia. Saya akan coba menyetel alarm lebih pagi.
kira-kira kapan kamu akan mulai? Nah, dikasih tawaran kayak gitu. Kalau dari dia jadi, oh besok deh, oke besok ya. Ini udah GP. Gara-gara kunci ya sih. Jangan berburu GP. Ini udah GP kan? Berarti kalau kita nggak juga apa ya? Baik, ini yang diharapkan kita mengambil posisi seperti ini. Tapi semua belajar. Saya sendiri juga belum bisa menjamin bisa seperti. Tapi kita perlu. Yang ngecek orang gimana itu? Kalau masih telat gimana ya? Betul, pertanyaan bagus. Pasti ada sebabnya. Ada asap, ada asap. Ada asal, ada koreknya. Nah, itu pasti. Itu dia kasus saya ini sederhana cuma gara-gara. Tapi ada yang itu yang tadi saya cerita. Gimana kalau yang orang tuanya ayahnya doang, ibunya yang nggak tinggal bersama, bapaknya pagi-pagi dia seolah-olah kamu sendiri kakak adik. Anak istri kita harus. Itu solusinya cuma sekedar Yang SMA aja. dikasih panggil orang tua. Oke baik. Jadi ini contoh kasus dan kasus banyak ya, nggak cuma terlambat doang. Saya juga pernah ngalamin ya anak waktu SD. Ada anak kelas 3 SD. Ingat saya masih anaknya sekarang udah SMA. Itu kalau nggak selesai, PR dia belum selesai nulis, ditendangin meja. Itu benar. Gua wali kelas saya nggak bisa nanganin tuh. Begitu aja jadi orang, wah kalau ditendangin, perempuan lagi. Bayangin coba apa yang menyebabkan padahal anaknya nggak galak sama teman baik. Tapi kalau pas bel, istirahat ya anak senang nih. Dia enggak, ditendangin meja. Bukan orang kalau dia masih itu enggak persoalannya cuma ngedar gini. Ternyata harus dikasih. Nah, saya coba nih, padahal saya belum tahu ilmu kayak gini, tapi mungkin saat itu saya menjalankan 5 dari kayak gini. Oh ini persoalannya nggak cuma anak dikasih rumah, anaknya nggak ada apa-apa dari bawa kelasnya. Ditanya, kalau anak menurut kenapa kamu gini? Kita tanya dengan hati kan kalau anak kan seperti ayah sama anak ya. Pak, saya kalau nggak selesai mama saya, papa saya nyamper saya ke dokter Pak. Oh ini problemnya nih. Selesai dari anak masalah juga. Panggil orang tuanya. Saya panggil ibunya. Ibunya dulu pertama nggak disatuin sama bapaknya. Ditanya ibunya sendiri. Iya Pak benar ya saya galak sama anak kalau nggak selesai. Namanya Kirani kalau nggak selesai. Anak saya. Jadi dia takut. Di sana tuh bukannya senang takut karena belum selesai. Padahal anak mungkin dari apa-apain. Wah ini kan problem nih. Oh benar istrinya ngakui bahwa suaminya juga begitu. Selesai gak istrinya dong? Enggak. Suaminya nih yang kita kasih dipanggil di hari yang berbeda. Nggak disatuin. Kita coba dulu selesai benar ya Pak Ibu. Ujungnya kita pengen menyelesaikan bersama anak Bapak ini nanti begini kalau jadi ngakuin ya Pak saya sih memang nggak sabaran. Saya pukul pakai benten. Anak perempuan begini. Benten. Sabuk. Akhirnya apa solusinya? Ya, Bapak Ibu janji jangan ngomelin anak. Sekali-kali saya coba anak ibu nggak selesai. Memang ibu nggak selesai. Pokoknya kita tahu dengan kita kan punya trik. Biar selesai gimana? 5 menit yang selesai kita kasih suara depannya. Kan nggak selesai itu. Wah selesai. Memang saja, tapi jangan diomelin. Janji tuh harus. Kalau ibu nggak begini dan selesai, nah ibu nanti khawatir nanti gimana? Anak kalau perempuan tenang-tenang aja. Benar. Nggak diomelin, akhirnya berubah bu. Nggak diomelin, itu kan problem di orang tua. Nah, itu contoh aja sih kasus. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan ini kita bisa jalankan ya. Baik. Nah, terakhir segitiga restitusi. Nah, ini pamungkas dari semua persoalan ini kita berharap bisa menjalankan segitiga restitusi, menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki usaha mereka hingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nanti ada penjelasan kenapa sih anak kalau salah dibilang ya salah sih manusiawi. Nah itu kenapa harus seperti kayak begini gitu. Oke baik,
Nilai resolusi bisa membantu murid lebih memiliki tujuan disiplin positif, memulihkan tenaga, membantu murid lebih jujur pada diri sendiri, bisa mengurangi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Jadi kita sih harapnya kan mereka nggak mengulangi lagi. Ujungnya seperti itu sih. Ujungnya kan gimana nggak mengulangi lagi. Gitu. Baik. Nah ini, lebih jelas itu kalau ada contoh video. Betul Bapak Ibu ya? Audio bisa tuh lebih gampang dimengerti. Jadi ada prosesnya itu, pertama menstabilkan identitas, lalu kedua validasi tindakan salah, kemudian menanyakan keyakinan. Seperti apa sih prakteknya? Di grup penggerak itu kita dilatih, memang ada panduan videonya, dan kita membuat praktek skenario siswa yang ada kasus menggunakan penyelesaiannya dengan segitiga restitusi. Nah ini menstabilkan identitas. Kita bilang kayak gini, nanti ada videonya Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa lebih memberikan pemahaman. Berbuat salah itu nggak apa-apa, nah wajar sih kamu begitu. Nah, jadi dia merasa, oh iya saya. Besok salah lagi juga. Ngomong kayak gitu. Sabar kan belum dia sabar. Kamu salahnya. Oh berarti perbuatan seperti ini sudah Manusiawi, memang sedikit. Tapi belum masuk rumah. Jangan manusia itu selalu bilang. Oh, berarti besok Ini ciri-ciri ya, nggak ada manusia yang sempurna siapa sih dunia kita begitu. Maksudnya supaya mereka tuh dia nggak merasa iya betul. Saya juga pernah melakukan, kalau pernah melakukan kayak gitu ya seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Nah ini ciri-cirinya. Bapak sih dia mencari siapa yang salah, ya kita selesaikan bersama. Nah ini stabilin dulu identitas dia, supaya dia nggak merasa bersalah dulu. Bukan berarti membenarkan kesalahannya ya. Terus validasi tindakan yang salah. Misalkan dulu bisa bilang kamu pasti punya alasan. Kenapa melakukan itu? Kenapa sih kamu terlambat? Nah, bicara alasan. Jangan bawa ditanya alasan. Terlambat lagi. Udah nggak ada alasan. Kayak kemarin aja, wah itu kayak gitu tuh. alasannya soalnya ada alasan. Kamu patut bangga. Nah ini ciri-ciri. Kamu bisa saja sudah yang lebih baik, tapi kamu nggak melakukan itu kan? Nah nanti ada kasus skenario nih. Saya sama anak murid ada sebuah kasus. Apakah kamu bisa melakukan lebih baik lagi? Nah terus kemudian terakhir menanyakan keyakinan tadi tuh, keyakinan kelas. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Menurut kamu keyakinan yang kamu langgar apa? Nah, lambat itu apa? Oh, Merugikan kayak gitu. Biar dia jawab sendiri. Jangan bilang kamu sudah melanggar tata tertib sekolah, udah gak disiplin. Wah, ini kita yang tidak. Seperti apa sih kelasnya menurut kamu? Nah, ini contoh-contoh. Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, ini contoh Ayo siapa itu? Ayo. Kasusnya nyata. Kasusnya nyata ini. Ini contoh penerapan segitiga restitusi kasus Wahid. Kenapa nggak rapi aja? Kemarin saya ditanya Sabar. baik. Penerapan segitiga restitusi kasus Wahid yang ada karena seling telat nggak diterjun pelajaran pertama. Ya walaupun nggak seperti ini juga idealnya. Nanti bisa ngalir aja sih. Kira-kira kapan gini? Ini kedengaran nggak suaranya? Pakai itu, pakai itu. Ini Bapak mendapat kabar sudah berapa kali kamu datang selamat ke sekolah? Seingat saya sudah 5 kali Pak. Praktek nih. Sudah 5 kali. Menurut kamu kalau datang selamat ke sekolah lalu tidak ikut kebiasaan kami, tidak ikut jaga yang pertama, itu sebuah kesalahan. Kesalahan Pak. Berbuat kesalahan itu manusiawi ya. Selama dia manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Nah sekarang yang kedua bagaimana kita belajar dari kesalahan yang sudah kita lakukan. Pastinya pula kita akan berupaya untuk memperbaikinya. Setuju Pak? Kalau itu kita cari solusi bersama-sama ya. Kamu kan dalam bulan ini sudah terlambat 5 kali. Nah pastinya kamu punya alasan tertentu. Sekarang Bapak ingin tahu apa sih alasan kamu sehingga kamu terlambat datang ke sekolah sampai 5 kali, tidak mengikuti kebiasaan pagi dan tidak ikut pelajaran pertama. Akhir-akhir ini Pak, saya
saya sering begadang, saya sering tidur larut malam. Karena saya sering main game online Pak. Sebab itu saya tidur kesiangan. Oh, ini masih Tidurnya aja udah siang gitu. Mainnya korban ya. Sudah sesuai dengan sesuai dengan kelas kita. Tidak Pak. Kan dengan kelas zaman Disiplin Pak. nah Lebih Pak. Karena ketika saya masuk sekolah lebih awal, itu tanda saya menghargai waktu Pak. nah betul sekali menghargai waktu itu sangat penting, sama pentingnya dengan menghargai orang-orang di sekitar kita. Iya Pak, saya sangat menyesal sudah sering terlambat ke sekolah dan besok-besok saya tidak akan terlambat lagi Pak. Baik, sikap kamu minta maaf itu sebenarnya sudah bagus karena apa yang perlu kamu lakukan sehingga kamu tidak terlambat datang ke sekolah. Saya usahakan saya tidur lebih awal dan saya tidak akan main game sampai lewat malam Pak. Oke, sekarang kita sudah menemukan solusinya agar tidak terlambat datang ke sekolah. Setelah ini Bapak akan coba menghubungi orang tua kamu dan bekerjasama dengan orang tua kamu untuk membantu mengingatkan agar kamu itu lebih awal dan tidak bermain game sampai larut malam sehingga kamu nanti bisa bangun pagi. Nah, sekarang kamu sudah bisa kembali ke kelas karena ada banyak tugas kamu yang tertinggal yang tidak kamu kerjakan. Nanti silakan dikerjakan ya. Baik Pak, sekali lagi saya minta maaf. Terima kasih Pak. Saya langsung kembali ke kelas Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Baik, kalau dari kawan-kawan penerapan sedemikian restitusi. Bapak Ibu. Orang baik itu Baru nggak pernah telat loh ya. itu dia Materi yang bisa saya sampaikan selesai, mudah-mudahan bisa menerima motivasi semua. Terima kasih. Tagline guru Tenggara itu tergerak, bergerak dan bergerak. Guru Tenggara Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Barda Salam, guru mengampu matematika di SMK Negeri 11. Baik, untuk paparan dari Pak Supardi tadi mengenai diseminasi guru penggerak ya, itu menurut saya paparannya cukup bagus, baik, sangat menginspirasi untuk saya, terutama memang pengalaman mengajar untuk siswa itu memang kalau saya pribadi memang ini ilmu yang baru gitu ya, baru saya pahami dan nanti mungkin butuh diskusi yang lebih mendetil dan mendalam lagi, terutama bagi teman-teman guru penggerak ya, itu sangat berharga sekali ilmunya dan saya berharap terus dikembangkan buat teman-teman guru penggerak nanti, semoga bisa menggerakkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, terutama SMK Negeri 11. Saya ucapkan terima kasih atas ilmunya, dan untuk teman-teman guru penggerak, sukses terus berkarya untuk memajukan generasi bangsa Indonesia. Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, terkhusus untuk guru CGP Pak Supardi. Tadi pagi nama saya Ririn Nadia, mengampu mapel administrasi perkantoran. Tadi pagi kita sudah dijelaskan tentang apa itu yang saya kutip di situ ya, hukuman sama konsekuensi. Kita tertarik karena apa? Selama ini kita guru-guru kurang menyadari apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Nah, dengan pemaparannya itu tadi kita paham
seperti itu untuk memberikan konsekuensi kepada siswa. Terima kasih Pak Parti, ditunggu aksi berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam guru hebat. Saya salah satu rekan dari Bapak Supardi sebagai calon guru penggerak angkatan 10 yang telah melaksanakan kegiatan diseminasi disiplin positif di SMK Negeri 11 Jakarta. Saya sangat mengapresiasi apa yang memang telah dilaksanakan dan sudah dipaparkan oleh Pak Supardi, sangat luar biasa. Jadi pengenalan di sini yaitu membuka wawasan kami bahwa disiplin positif itu sangat perlu, yang nanti akan mengarahkan setiap anak itu memiliki yang namanya tanggung jawab untuk menerima konsekuensi yang memang mereka lakukan sebagai bentuk tanggung jawabnya. Luar biasa Pak Pardi, lanjutkan, mudah-mudahan lulus dengan nilai terbaik. Sukses untuk Pak Supardi.